Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sofia Bau, NPM 12190058, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional yang dimaksud adalah teori dari Heckscher-Ohlin. Teori Heckscher-Ohlin didasarkan pada sejumlah asumsi dengan tujuan menyederhanakan atau sebagian dibuat hanya secara implisit oleh Heckscher dan Ohlin. Dibandingkan menjelaskan setiap asumsi sepanjang pembahasan seperti yang diperlukan dalam analisis, maka akan sangat masuk akal dan lebih nyaman untuk menyajikan mereka bersama-sama dan menjelaskan maknanya pada saat ini. Hal ini tidak hanya memungkinkan kita untuk melihat teori yang akan disajikan dalam perspektif yang lebih baik, tetapi juga akan membuat presentasi lebih lancar dan lebih langsung pada intinya. Untuk membuat teori lebih realistis, kita akan menyederhanakan asumsi-asumsi ini dalam bab berikutnya dan menguji pengaruh penyederhanaan tersebut pada kesimpulan yang dicapai. Teorema Heckscher-Ohlin, negara satu akan mengekspor komoditas X karena komoditas X adalah komoditas L, intensif atau padat karya, dan L adalah faktor yang relatif berlimpah dan murah di negara satu. Di sisi lain, negara dua akan mengekspor komoditas Y karena komoditas Y adalah komoditas K, intensif atau padat modal, dan K adalah faktor yang relatif berlimpah dan mudah di negara 2, yaitu R atau W lebih rendah di negara 2 daripada di negara 1. Dari semua kemungkinan alasan untuk perbedaan harga, komoditas relatif, dan keunggulan komparatif antar negara, teori HO mengisolasi perbedaan dalam kelimpahan faktor produksi relatif atau faktor produksi bawaan antar negara sebagai penyebab dasar atau penentu keunggulan. Berikut adalah kerangka ekuilibrium umum teori Heckscher-Ohlin. Sifat ekuilibrium teori Heckscher-Ohlin dapat divisualisasikan dan dijelaskan dengan menggunakan gambar 5.3 mulai dari sudut kanan bawah diagram yang melihat bahwa selera dan distribusi dalam kepemilikan faktor produksi, yaitu distribusi pendapatan, bersama-sama menentukan permintaan untuk komoditas. Pada gambar 5.3 menunjukkan dengan jelas bagaimana semua kekuatan ekonomi bersama-sama menentukan harga komoditas akhir. Ini adalah apa yang dimaksud ketika kita mengatakan bahwa model Heckscher-Ohlin adalah model ekuilibrium umum. Berikut adalah titik singgung kurva indiferen 1 di titik A dan A mendefinisikan kondisi di mana perdagangan tidak ada atau autarki ekuilibrium harga komoditas relatif PA di negara 1 dan PA di negara 2 bisa dilihat di gambar karena PA lebih kecil PA, negara 1 memiliki keunggulan komparatif dalam kondisi X dan negara 2 memiliki keunggulan komparatif dan komoditas Y. Model Heckscher-Ohlin, kurva indiferen 1 sama untuk kedua negara karena asumsi selera yang sama. Kurva indiferen 1 bersinggungan dengan garis batas produksi negara 1 pada titik A dan bersinggungan dengan garis batas produksi negara 2 di A. Ini mendefinisikan harga ekuilibrium pada sebelah kiri. Karena PA lebih kecil PR, negara 1 memiliki keunggulan komparatif dalam komoditas X dan negara 2 dalam komoditas Y. Dengan adanya perdagangan, lihat planet sebelah kanan, negara 1 memproduksi pada titik B dan dengan menjual X untuk mendapatkan Y mencapai titik konsumsi E. Lihat segitiga perdagangan BCE. Negara 2 memproduksi pada titik B dan dengan menjual Y untuk mendapat X mencapai titik konsumsi E yang bertepatan dengan E.
Kedua, negara memperoleh keuntungan dari perdagangan karena mengonsumsi pada level yang lebih tinggi di kurva indiferen 2. Dua tabel tersebut dibuat untuk mengidentifikasi faktor intensitas serta unggulan dan kelemahan komparatif sebagai industri di Amerika Serikat. Baik teman-teman, ini hasil presentasi singkat dari saya tentang teori Hexair-Volin. Apabila ada kekurangan bisa butuh saran dari teman-teman melalui kolom komentar. Terima kasih.